Ortogenesis merupakan proses hidup yang menyangkut interaksi pertumbuhan dan diferensiasi oleh beberapa sel yang memacu terbentuknya organ. Misalnya pembentukan daun, buah, batang, bunga, dan akar. Adapun cara mengetahui semua sel suatu organisme memiliki gen yang sama, yaitu yang pertama, peristiwa pengadaan dan pemisahan kromosom dalam proses mitosis jelas menunjukkan hal itu. Yang kedua, banyaknya sel tumbuhan bersifat totipoten, artinya sel bukan embrionik memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi sel embrionik, kemudian berkembang menjadi tumbuhan baru yang lengkap. Selanjutnya, kita bahas tentang pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan volume dan jumlah sel yang mengakibatkan bertambah besarnya ukuran organisme. Pertambahan besarnya ukuran organisme ini diakibatkan karena adanya pembelahan mitosis, dan pertumbuhan ini bersifat irreversibel, tidak dapat kembali lagi ke bentuk semula. Seiring dengan berlangsungnya proses pertumbuhan di dalam tubuh organisme, terjadilah proses pertambahan jenis sel atau disebut dengan perkembangan melalui proses diferensiasi, di mana perkembangan dapat dinyatakan melalui berbagai cara. Yang pertama, mulai dari bagian tertentu suatu tanaman sampai jumlah total perkembangan tanaman, dan dinyatakan dalam batasan bahan kering, tinggi, dan diameter bagian tubuh tanaman atau total tubuh tanaman. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, diantaranya adalah faktor genetik untuk internal dan faktor eksternal terdiri dari cahaya, kelembapan, suhu, air, dan hormon. Sedangkan dalam proses perkecambahan, yang sangat mempengaruhi adalah hormon dan cahaya, di mana pertambahan volume atau ukuran sering ditentukan dengan cara mengukur pembesaran ke satu atau dua arah, seperti panjang, misalnya tinggi batang, atau luas, misalnya diameter batang, dan luas daun. Pengukuran volume misalnya dengan cara pemindahan air bersifat tidak merusak, sehingga tumbuhan yang sama dapat diukur berulang-ulang pada waktu yang berbeda. Selanjutnya, kita masuk ke dalam macam-macam pertumbuhan. Pertumbuhan dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, pertumbuhan primer, di mana pada akhir perkecambahan, tumbuhan membentuk akar, batang, dan daun. Pada ujung batang dan ujung akar terdapat sel-sel meristem yang dapat berdiferensiasi menjadi sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi khusus. Dan yang kedua yaitu pertumbuhan sekunder, merupakan macam pertumbuhan yang kedua pada tumbuhan, di mana jaringan permanen sebagai hasil diferensiasi pada ujung batang dan ujung akar dikotil yang terdiri dari jaringan epidermis, parenkim, kolenkim, sklerenkim, protoxylema, dan jaringan kambium yang masih tetap bersifat meristematis. Yang ketiga yaitu kurva pertumbuhan. Kurva pertumbuhan berbentuk S sigmoid yang ideal yang dihasilkan oleh banyak tumbuhan setahun dan beberapa bagian tertentu dari tumbuhan setahun maupun pertahunan pada fase logaritmatik atau ukuran V bertambah secara eksponensial sejalan dengan waktu. Ini berarti laju kurva pertumbuhan dV per dt lambat pada awalnya, tetapi kemudian meningkat terus, di mana laju berbanding lurus dengan organisme. Semakin besar organisme, semakin cepat ia tumbuh. Di mana fase pertumbuhan logaritmik juga menunjukkan sel tunggal. Fase ini adalah fase di mana tumbuhan secara lambat dan cenderung singkat. Dan pada fase linear, pertambahan ukuran berlangsung secara konstan, biasanya pada waktu maksimum selama beberapa waktu lamanya. Pertumbuhan dapat kita lihat pada kurva sigmoid berikut, di mana pertumbuhan pada tanaman awal-awalnya mengalami pertumbuhan yang lambat, lalu semakin meningkat
dan semakin bertambah menuju titik maksimum pertumbuhan. Dan akhirnya setelah melewati titik maksimum, akhirnya tumbuhan mengalami penurunan pertumbuhan dan perkembangan, dan akhirnya pertumbuhan mati. Selanjutnya kita bahas tentang hormon. Fungsi hormon pada tumbuhan adalah mempengaruhi pertambahan panjang batang, pertumbuhan, diferensiasi, percabangan akar, dan mempengaruhi pertumbuhan serta diferensiasi akar. Di mana hormon terbagi atas berbagai macam. Yang pertama ada hormon auksin. Fungsinya dalam pertumbuhan tanaman adalah sebagai pengatur dan pembesaran sel dan memicu pemanjangan sel dari daerah belakang ujung meristem. Dan yang kedua yaitu hormon giberelin. Giberelin merupakan hormon tumbuhan pada tanaman yang bersifat sintesis dan berperan dalam mempercepat perkecambahan. Yang ketiga yaitu hormon sitokinin. Sitokinin berasal dari bahasa Inggris yaitu cytokinins, adalah sekelompok hormon tumbuhan dan zat pengatur tumbuh yang mendorong terjadinya pembelahan sel atau sitokinesis di jaringan meristematik. Dan yang keempat yaitu hormon etilen, di mana hormon ini berperan pada proses pematangan buah dalam fase klimakterik. Baik, itulah pembahasan kita pada kali ini. Saya Ayuni Puspitasari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.